Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 4 Mei 2022. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita di hari yang baru ini, mari kita bersekutu, membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kasih-Mu terus melimpah dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan sebelum kami memulai kehidupan kami di hari ini, kami datang kepadamu, ya Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Kami bersekutu membaca firman-Mu dan merenungkannya. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu, bahkan memberlakukannya di dalam sepanjang hidup kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan yang saya akan bacakan, saya ambil dari ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, diberi tema "Engkau yang mengatakannya". Ada ungkapan orang Toraja yang mengatakan, "Aken naoni sisak batu oninna olo-olo susi manuk-manuk maadin ditimbang-timbang di perangnya. Maondongan naraka kekada pak pakilala misa ulu lotong batu tolino na latang di perangi." Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pagi itu Petrus dan kawan-kawan tidak mendapat ikan seperti biasanya. Yesus memanfaatkan kesempatan untuk mengajar para nelayan yang sedang dirundung masalah. Mereka dirundung kekecewaan karena sedang apes, tidak mendapat ikan sepanjang malam. Kelihatannya Petrus setengah hati mengikuti kata-kata Yesus. Ia segan tetapi disuruh guru. Nampaknya ia terpaksa saja membuang jalannya. Petrus berkata, "Karena Engkau yang menyuruh, maka aku membuang jala sekali lagi." Hasilnya tak terduga dan Petrus menyebut Yesus sebagai Tuhan, bahkan rela menjadi muridnya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, keahlian dan pengalaman tentu penting, tapi tidak cukup menjamin kelangsungan hidup ini. Mengembangkan diri semaksimal mungkin melalui pendidikan dan asah keterampilan sangat perlu, namun harus dibarengi dan diseimbangkan dengan mendengar apa kata Yesus bagi hidup ini. Kita semua berpacu dengan waktu, berlomba dan bersaing merebut kesempatan-kesempatan yang ada. Waktu sangat cepat berlalu dan tidak cukup lagi untuk berkarya dan memenuhi kebutuhan hidup
sehingga tidak ada waktu dan kesempatan mendengar dan merenungkan apa sesungguhnya rencana Tuhan bagi hidup ini. Allah sudah merancang jalan hidup kita sambil berusaha dan berjuang setiap hari. Luangkan waktu dan hati mendengar suara Tuhan yang terus mengarahkan dan menuntun hidup ini, sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak kehilangan arah yang sesungguhnya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup ini kami meyakini bahwa Engkau yang menuntun dan merancang hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang berseru kepadamu membawa seluruh kehidupan kami hari ini. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, memberkati kami dalam sepanjang kehidupan ini. Firman-Mu telah kami dengarkan, menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk dapat melakukan dan melaksanakan kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Bahkan ya Tuhan, kami dimampukan juga untuk menerjemahkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Allah Bapa di dalam sorga, kami membawa kehidupan kami Tuhan, segala rencana kami, tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau yang campur tangan di dalamnya. Engkau bersama-sama dengan kami, menopang kami, memberikan hikmat, sehingga semuanya dapat dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa saudara kami di tengah-tengah kehidupan ini, di dalam menjalani hidup karunia Tuhan, diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang bergumul. Kami datang kepadamu Tuhan menyerahkan pergumulan mereka, karena Engkaulah Allah yang selalu setia, berada di dalam situasi apapun yang kami alami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat keluar dari setiap peristiwa, pergumulan, situasi yang membuat mereka berada di dalam kondisi yang bergumul. Allah Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Bagi orang tua yang lanjut usia, anak-anak di dalam pertumbuhan, di dalam meraih apa yang menjadi cita-cita mereka, mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Engkau hadir Tuhan, campur tangan di dalamnya sehingga semuanya mereka menikmati dengan sukacita kehidupan ini. Dan biarlah lewat hidup mereka Tuhan, mereka terus dimampukan untuk bersaksi, menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.